Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andre Parending dengan NPM 24082010076. Nah, di sini saya akan membuat video simulasi pengujian dari final project Small Office Home Office. Baik, yang pertama kita diperlihatkan yaitu DHCP yang telah disetting sebelumnya dan juga LAN yang telah disetting sebelumnya. Dan juga yang terakhir ada blokir website, yaitu yang kita akan blokir nanti. Salah satunya yaitu TikTok. Nah, di sini saya akan menunjukkan hasil konfigurasi yang telah berhasil. Pertama, hasil konfigurasi DHCP. Kita ping atau IP config. Kita enter. Yang dimana IP address-nya 192.168.10.50 dan gateway-nya 192.168.10.1. Selanjutnya, hasil konfigurasi NAT dengan ping google.com. Kita enter. Yang dimana hasilnya berjalan, yang dibuktikan dengan reply from dengan time-nya. Dan yang terakhir, yang dimana salah satu hasil yang akan diblokir adalah TikTok. Hasil konfigurasi pemblokiran website ini, yang dimana pemblokiran website ini diterapkan menggunakan fitur keamanan jaringan untuk membatasi akses ke situs tertentu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa klien tidak dapat mengakses website TikTok yang telah ditentukan sebagai target pemblokiran, sementara akses ke website yang lain tetap berjalan normal. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pembatasan akses jaringan telah diterapkan dengan baik dan mendukung pengendalian menggunakan internet pada jaringan SOHO. Nah, DHCP yang tadi berhasil mendistribusikan IP otomatis dan NAT akses internet klien berjalan normal. Dan yang terakhir, blokir website akses dibatasi sesuai kebijakan jaringan. Sebelumnya perkenalkan, saya Iwan Hadi dengan NPM 240820100088. Sebelumnya sudah ditampilkan oleh rekan saya Andre, mulai dari konfigurasi DHCP, NAT, lalu konfigurasi firewall dan proxy. Sudah mulai untuk praktik memblokir salah satu situs website ya, salah satu website. Nah, untuk bagian saya ini saya akan memperhatikan bagaimana cara untuk memblokir beberapa website ya. Andre sebelumnya menggunakan web proxy ya. Lalu di sini saya menggunakan firewall untuk memblokir beberapa website ya, bisa masuk ke IP lalu firewall dan di layar 7 protokol membuat blok seperti ini. Ya, namanya blok underscore sosmed, lalu regexp-nya disesuaikan seperti ini. Ketika sudah membuat, pindah ke firewall rules, lalu buat settingnya. Dari general, yaitu chain-nya forward, advance-nya pilih yang sudah dibuat tadi di layar 7 protokol ya. Di bagian layar 7 protokol, blok sosmed, lalu action, drop. Ya, seandainya mau scheduling bisa menggunakan time untuk diatur. Oke, di sini ketika sudah di drop, yang kita drop adalah yang di drop adalah Facebook, Instagram, TikTok, dan YouTube.
Oke, yang pertama misalnya kita buka Wikipedia ya sebagai bukti bahwa koneksi internet berjalan lancar. Oke, Wikipedia bisa dibuka. Sekarang kita buka situs yang diblokir. Ketika mencoba untuk membuka situs-situs yang sudah kita blokir di sini, mereka akan buffering terus-menerus. Oke, ini artinya blokir sudah berhasil untuk blokir beberapa website. Oke, untuk bagian scheduling blog, di sini saya akan menggunakan contohnya Wikipedia. Sebelumnya di laporan saya menggunakan YouTube, cuman karena WiFi di kos saya lambat, jadi saya pakai Wikipedia. Tadi YouTube susah untuk dibuka. Yang pertama untuk scheduling blog yaitu adalah membuat address list dulu. Nah, address list, name-nya misalnya Wikipedia. Lalu address-nya, tulis saja www.wikipedia.org. Oke, apply. Nah, oke. Lalu bisa untuk make sure lagi saja Wikipedia sininya wikipedia.org. Oke, apply. Nah, sesudah ini lalu masuk ke filter rules. Nah, klik add new, general, pilih forward, di advance, destination address list-nya, pilih yang Wikipedia yang sudah dibuat di address list. Lalu di extra, diatur time-nya. Time-nya misalnya sekarang pukul 16.36. Oke, di sini juga ada 16.36. Nah, kita buat 16.38. Oke. Nah, pemblokiran akan berlangsung selama misalnya 2 menit saja. 16.40. Oke, 16.40. Ketika sudah ini, lalu action-nya adalah drop. Oke. Ya, di extra sudah menunjukkan ini, lalu apply. Oke. Nah, ini akan menjadi inactive time. Karena masih di 16.37. Kita setting di 16.38. Lalu akan pindah ke active time ketika sudah masuk ke 16.38. Sekarang tinggal tunggu untuk masuk ke 16.38. Oke, sudah masuk ke 16.38, maka dia tadi inactive time sekarang sudah aktif. Sekarang kita buka untuk wikipedia.org. Jadi tadi pembatasannya sampai dengan 16.40. Kita buka wikipedia.org. Nah, di sini dia akan connecting terus lama, padahal tadi kan bisa tuh. Nah, di sini ini menunjukkan bahwa pemblokiran berhasil. Pemblokiran dilakukan di 16.38 sama dengan 16.40 untuk pembuktian. Nah, ini oke. Di sini masih di waktu 16.38 ya, 4.38 PM. Ya, di sini juga 16.38. Ini menunjukkan Wikipedia tidak bisa diakses atau sudah terblok. Akan bisa dibuka pada pukul 16.40 karena settingan tadi pukul 16.40. Oke, penjadwalan ini bisa diterapkan pada sistem small office, home office, ya, untuk penjadwalan blokir di jam kerja misalnya, untuk tidak bisa membuka sosial media. Lalu kita tunggu sampai 16.40. Oke, sudah masuk ke 16.40, di sini sudah inactive time, yang artinya penjadwalan pemblokiran tadi sudah mati. Oke, kita coba buka untuk wikipedia.org. Nah, di sini Wikipedia sudah bisa diakses lagi. Nah, di situ pembuktian sudah selesai. Oke, baik. Sekarang masuk ke manajemen bandwidth, pengaturan manajemen bandwidth. Nah, bisa dilihat, oke, di sini sudah saya enable, dan pengaturan kliennya, klien 1, oke, Windows XP1, XP2, XP3, klien 1, 2, 3, sudah saya atur, karena mungkin kecepatan jaringan di kos saya lambat, saya atur cukup kecil untuk upload max limitnya. Oke, upload max limitnya saya atur di 64 kbps untuk klien 3, 128 kbps di klien 2, dan 512 kbps di klien 1. Akan terjadi perbedaan yang signifikan antara klien 1, klien 2, dan klien 3. Kita coba dengan Mozilla Firefox. Oke, pada pengujian speed test ini saya menggunakan fast.com untuk ketiganya. Nah, di sini pun sudah terlihat perbedaan yang signifikan dari ketiga klien. Yang klien pertama yang sudah saya setting pada 512K itu lebih besar secara rata-ratanya ya. Lalu di urutan di klien 2 itu sedikit lebih besar dikit gitu. Di klien 3 itu paling kecil di 64K. Nah, bisa dilihat hasil dari pengujian tiap klien yang sudah diatur klien 1 dengan 512 kbps, dia paling besar kecepatan internetnya. Lalu di klien 2 dengan pengaturan 128 kbps itu di peringkat kedua, dan di klien 3 dengan max limitnya 64 kbps itu ada di peringkat 3. Oke, jadi pengaturan untuk pembagian untuk manajemen bandwidth ini sudah berhasil karena sudah memenuhi ketentuan yang sudah kami buat. Sekian video simulasi praktikumnya. Terima kasih.